Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Informasi 2 bersama saya Nur Fitriyanti. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai model antar nilai atau value chain milik Michael Porter. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai model rantai nilai atau value chain ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai model daya kompetitif milik Porter. Nah, model daya kompetitif milik Porter ini membantu dalam mengidentifikasi daya kompetitif dan menyajikan strategi secara umum. Ya. Akan tetapi tidak menjelaskan strategi ini secara spesifik, apa yang perlu dilakukan, serta si model daya kompetitif ini tidak menyediakan metodologi sebagai penuntun dalam mencapai keunggulan kompetitif. Nah, untuk mencapai kinerja operasional yang memuaskan, kita dapat menggunakan model rantai nilai atau value chain. Nah, value chain ini menekankan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis, di mana strategi kompetitif diaplikasikan dan sistem informasi sebaiknya ditempatkan untuk menimbulkan dampak strategis. Model ini mengidentifikasi secara spesifik poin-poin yang memiliki pengaruh penting, di mana perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki posisinya di kancah persaingan. Nah, model rantai nilai memandang perusahaan sebagai serangkaian aktivitas dasar yang memberikan nilai terhadap barang atau jasa perusahaan. Aktivitas dari value chain sendiri terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, aktivitas utama atau primary activities sebagian besar berhubungan dengan produksi serta distribusi produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Aktivitas utama ini terdiri atas yang pertama ada kegiatan logistik keluar perusahaan atau outbound logistik. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan menyebarkan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Yang kedua adalah kegiatan operasional, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengubah bahan mentah ke dalam bentuk barang jadi atau bentuk barang yang nantinya akan dipakai oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah penjualan dan pemasaran, sales atau marketing, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan dan menjual barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat, adanya pelayanan atau service. Aktivitas ini berhubungan dengan penyedia layanan untuk meningkatkan pemeliharaan produk seperti pelatihan, perbaikan, dan perawatan. Kemudian, logistik ke dalam perusahaan atau inbound logistik. Di antaranya adalah menerima dan menyimpan bahan mentah untuk proses produksi. Setelah ada aktivitas utama, ada aktivitas pendukung atau support activities. Memungkinkan aktivitas utama, ya. Jadi si aktivitas pendukung ini bertujuan untuk memungkinkan si aktivitas utamanya ini berjalan dengan lancar. Nah, aktivitas pendukung ini menurut Michael Porter sendiri terbagi atas 4. Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan, ya, di mana aktivitas yang terkait dengan biaya serta aset yang berhubungan dengan manajemen umum, accounting, dan keuangan, keamanan, dan keselamatan dari sistem informasi dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia atau human resources management. Aktivitas yang terkait dengan penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk semua tipe personil dan mengembangkan tingkat keahlian pekerja.
Yang ketiga adalah pengembangan teknologi atau teknologi development, aktivitas yang terkait dengan biaya yang berhubungan dengan produk, perbaikan proses, perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, dan pengembangan dukungan sistem berbasis komputer. Yang keempat adalah pengadaan atau procurement, aktivitas yang terkait dengan bagaimana sumber daya ini diperoleh, seperti fungsi pembelian input yang digunakan dalam value chain organisasi. Nah, jika dipetakan ke dalam bentuk model diagram, pada bagian bawah ini merupakan aktivitas utama yang terdiri atas 5. Tadi ya ada inbound, logistik masukan, kemudian operasi, penjualan dan pemasaran, layanan, dan logistik keluaran atau outbound logistik. Kemudian aktivitas pendukung ya yang terdiri atas 4 juga. Nah, di sini sudah dipetakan ke dalam sebuah contoh model rantai nilai milik sebuah perusahaan ya, di mana infrastruktur dari perusahaannya dapat kita ganti menjadi administrasi dan manajemen. Kemudian ada sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Nah, sebenarnya aktivitas utama yang terdiri atas 5 poin ini, kemudian aktivitas pendukung yang terdiri atas 4 poin ini, nantinya nama-namanya sendiri dapat disesuaikan tergantung kepada studi kasus yang sedang kita modelkan. Ya. Nah, kalau di sini sistem-sistem yang ada di perusahaan itu langsung dipetakan ke dalam model rantai nilai ya, misalkan perusahaan X ya, pada aktivitas utamanya mereka memiliki sistem pergudangan otomatis ya untuk logistik masukannya, kemudian untuk operasinya mereka memiliki sistem mesin yang dikendalikan oleh komputer. Kemudian pada bagian penjualan dan pemasaran mereka memiliki sistem pemesanan terkomputerisasi. Kemudian untuk bagian layanan mereka memiliki sistem pemeliharaan peralatan. Kemudian untuk bagian logistik keluaran ya, yang berhubungan kepada pelanggan langsung, mereka memiliki sistem penjadwalan pengiriman otomatis. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas pendukung yang mendukung aktivitas utama ini, yang pertama adalah di bagian administrasi dan manajemen, mereka memiliki penjadwalan elektronik dan sistem messaging atau sistem pesan ya, untuk mereka saling mengirim pesan. Kemudian di bagian sumber daya manusia, mereka memiliki sistem perencanaan tenaga kerja mereka seperti apa. Kemudian tentunya di bagian teknologi mereka memiliki sistem desain berbasis komputer. Kemudian untuk bagian procurement atau pengadaan, mereka memiliki sistem pemesanan terkomputerisasi ya. Tentunya semua ini bertujuan untuk Untuk meningkatkan daya kompetitif dari perusahaan. Nah, saya akan memberikan contoh dari model rantai nilai yang lain, dari studi kasus yang lain, tapi memang tidak berkaitan dengan teknologi informasi, tapi kita lihat bagaimana model rantai nilai ini dapat memetakan bisnis ya dari perusahaan atau dari organisasi. Nah, di sini ada Trader Joe. Nah, Trader Joe adalah sebuah toko bahan makanan atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari ya yang berada di Amerika Serikat. Nah, berikut ini adalah bisnis Trader Joe jika dilihat dari 5 aktivitas utama pada rantai nilai atau value chain milik Michael Porter.
Nah, yang pertama adalah inbound logistik. Tidak seperti supermarket tradisional, Trader Joe melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengambilan inventaris barang mereka selama jam operasional toko. Meskipun memiliki potensi untuk membuat pembeli tidak nyaman, sistem ini berhasil membuat penghematan biaya dalam hal gaji karyawan. Tentunya apa? Kalau misalkan penerimaan, kemudian inventaris atau pengelolaan barang ini dilakukan di luar jam operasional toko, tentunya harus menambah gaji karyawan untuk lembur. Nah, tapi Trader Joe tidak melakukan hal ini sehingga dapat melakukan penghematan. Nah, selanjutnya adalah operation. Nah, kegiatan operasional ya. Tadi operation sendiri merupakan proses mengubah bahan mentah ke dalam bentuk barang jadi ya yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, akan tetapi hal ini tidak menjadi aspek dalam industri supermarket ya, karena dalam supermarket sendiri barang-barangnya sudah dijual gitu ya. Nah, jadi untuk aktivitas operation sendiri, kita mengganti dengan fungsi yang lain yang tentunya sangat penting untuk untuk proses bisnis si Trader Joe sendiri, yaitu pengembangan produk ya. Jadi si bagian aktivitas operation-nya ini kita ganti menjadi pengembangan produk. Nah, kita lihat sebenarnya pengembangan produk ini bagaimana yang dilakukan oleh Trader Joe. Nah, perusahaan atau Trader Joe sendiri memilih produknya dengan sangat hati-hati, menampilkan item yang biasanya tidak ditemukan di tempat lain. Produk dengan label mereka sendiri mampu menyumbang margin keuntungan tertinggi ya. Terdapat hal penting ya untuk pengembangan produk. Yang pertama adalah program uji rasa kemitraan koki yang memastikan penyempurnaan berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Jadi, Trader Joe sendiri dalam upayanya untuk mengembangkan produk, mereka ini membuat apa? Membuat produk-produk dengan label mereka sendiri, yang tentunya karena mereka mengeluarkan produk dengan label mereka sendiri, mereka juga memiliki memiliki beberapa hal yang perlu mereka perhatikan dalam pemilihan produk-produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah outbound logistik. Nah, banyak supermarket ini kan menawarkan jasa pengiriman ke rumah. Nah, tetapi Trader Joe ini tidak melakukan hal ini. Aktivitas outbound logistik ya dapat kita terapkan ya, si Trader Joe sendiri terapkan pada saat pembeli menemui berbagai fasilitas di dalam toko. Trader Joe sangat memperhatikan jenis pengalaman apa sih yang ingin mereka berikan kepada pengunjung mereka. Nah, salah satu taktik berkaitan dengan outbound logistik, mereka ini menyediakan staff yang memberikan tester dari produk guna untuk si pengunjung ini mencicipi gitu produk yang mereka jual. Nah, hal ini memberikan suasana yang hidup kepada suasana yang hidup di dalam toko, dan si pemberian tester-tester ini tadi seringkali bertepatan dengan musim ya, musimnya mungkin lagi musim apa, maka testernya produk apa gitu, dan bertepatan dengan hari libur apa. Jadi disesuaikan dengan tema-tema tertentu. Nah, outbound logistik sendiri kan merupakan proses untuk memberikan produk atau layanan kita kepada masyarakat. Nah, di sini sebenarnya yang di-deliver sama si Trader Joe ini adalah experience gitu, experience dari uh, apa apa pengalaman si pengunjung mereka ketika ketika berada di dalam
store Trader Joe sendiri. Nah, selanjutnya adalah marketing and sales. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, Trader Joe ini hampir tidak pernah melakukan tradisional marketing ya. Jadi nggak pernah pasang-pasang iklan di mana-mana seperti itu. Nah, tapi apa sih yang menjadi apa yang menjadi daya tarik dari si Trader Joe sendiri? Nah, jadi Trader Joe sendiri berusaha memberikan tadi seluruh pengalaman di dalam toko mereka. Itulah yang menjadi strategi marketing mereka. Nah, copywriter perusahaan berusaha untuk membuat produk secara khusus untuk menarik para pelanggannya. Ya, hal ini juga menunjukkan bahwa Trader Joe sangat mengenal pelanggannya dengan baik. Melalui gaya pemasaran inilah, Trader Joe berhasil membedakan dirinya di pasar sehingga mempertajam daya saingnya. Yang selanjutnya adalah service atau layanan. Tentunya service atau layanan ini merupakan hal yang sangat penting bagi Trader Joe dan industri-industri supermarket lainnya. Ya, umumnya kita ya saat berkunjung ke Trader Joe ini akan melihat bahwa si karyawan ini jumlahnya ini 2 kali lebih banyak daripada pembeli di toko mereka ya. Hal ini untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada si pelanggan, di mana para karyawan ini ya sangat ramah, memiliki pengetahuan yang sangat luas terhadap produk-produk yang mereka jual, serta sangat pandai berbicara. Dan mereka pun akan selalu ada gitu saat kita membutuhkan. Jika kita membutuhkan suatu produk, mereka akan bergegas untuk mencarikan produk yang kita inginkan dan menjawab setiap pertanyaan kita. Nah, jadi itu merupakan salah satu hasil observasi ya. Hasil observasi yang dilakukan terhadap model bisnis milik Trader Joe, di mana dari hasil observasi ini kita dapat menemukan gitu, menemukan kelebihan dari model bisnis kita, kemudian nantinya diharapkan melalui rantai nilai ini, melalui value chain ini, kita dapat membantu perusahaan untuk menemukan tolak ukur nih bagi proses bisnis mereka dalam menghadapi para pesaingnya ya, terutama dalam pesaing-pesaing yang berada dalam industri yang serupa. Nah, sebenarnya ketika kita mengobservasi, memetakan model bisnis suatu perusahaan ke dalam value chain, pada tahap itu pula kita dapat sebenarnya mencari atau mencari atau menawarkan solusi berupa teknologi atau suatu sistem informasi yang tepat yang dapat digunakan oleh perusahaan yang tentunya dapat membantu kinerja perusahaan itu dapat bekerja menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Baik, kiranya
pertemuan kita untuk membahas value chain. Cukup sampai di sini untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai value chain. Saya akan memberikan studi kasus yang dapat kalian kerjakan dan kalian kumpulkan paling lambat itu sebelum pertemuan kita di minggu depan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.